Selamat pagi Pak Tio. Selamat pagi Pak Suprihatin Ya, Adi. bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Terus ya Semangat. segar semangat Ya. nih. Bagaimana dengan Pak Adi? Bagus Alhamdulillah juga kabar pagi ini juga tetap semangat dan kabarnya Syukur. baik. Itu Alhamdulillah. yang kami harapkan. Ya. Jadi begini Pak Tio, Ya. maksud saya kedatangan ke sini, saya pengen mau wawancarai ini Oh, tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Jadi itu kita diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kita sendiri. Oh, Di begitu. dalam sekolah seperti itu. Apakah Pak Tio kira-kiranya berkenan untuk diwawancarai? ya, siap sepanjang nanti yang bisa kami laksanakan. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Tio. Eh, ini Pak Tio, jadi permasalahannya begini. Kira-kira Pak Tio selama menjabat menjadi kepala sekolah itu pernah tidak mengalami yang namanya kasus-kasus yang berdilema etika atau yang rujukan moral seperti itu? Oh, ya. Ya, jadi Pak Adi terima kasih. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Adi tadi, memang di setiap lembaga manapun pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan baik tadi yang disampaikan yang berkaitan dilema etika ataupun rujukan moral. Yang dilema etika memang beberapa kali sering terjadi, seperti kita ketahui bersama bahwa di lembaga pendidikan ini kan memang kita menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak, bahwa pembelajaran jam 7 harus sudah masuk. Nah, sementara kadang kepada Bapak Ibu gurunya, terutama Ibu guru ini kan Ibu guru kan juga punya keluarga, ya, punya keluarga, kadang anaknya masih kecil-kecil, di satu sisi kadang berapa ada yang telepon, mohon izin agak terlambat karena anaknya sakit sedang berobat dahulu, kondisinya agak harus agak urgent lah, sehingga di satu sisi seperti ini memang anak-anak sudah hadir di kelas siap untuk menerima pelajaran, ibu gurunya ternyata ada prioritas penting yang putranya harus segera diobati dahulu, tapi kami juga akhirnya memberikan izin dengan catatan bahwa setelah selesai pelaksanaan pengobatan harus segera hadir di sekolah. Oh, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ternyata Pak Tio selama menjadi kepala sekolah ini. Untuk itu saya pengen tahu ini Pak Tio, bagaimana Pak Tio itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral seperti itu, seperti yang tadi Pak Tio utarakan. Yeah, jadi memang ini hal yang baru terus terang bagi dunia kami, sehingga kami memang harus banyak belajar, banyak literasi. Apa sih rujukan moral itu, apa dilema etika? Sekilas kalau tidak salah memang menurut pemahaman kami dilema etika adalah sesuatu hal yang sama-sama benar tapi harus mana yang harus diprioritaskan. Nah, kalau rujukan moral kan memang sudah jelas bahwa ini benar, ini belum benar. Nah, salah. Sehingga emang literasi ini sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk selalu belajar agar mengikuti perkembangan sesuai dengan ini. Kami pun harus mengikuti perkembangan, ada guru penggerak, sehingga mau tidak mau kami pun juga harus ikut tertantang untuk harus belajar. Iya, wah, luar biasa. Ya, untuk selanjutnya nih Pak Tio, saya juga punya pertanyaan lagi. Terus bagaimana nih Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan seperti itu dilema etika tadi Pak Tio. Jadi jika menghadapi hal seperti itu memang kami akan mengadakan koordinasi. Yang pertama, kami ada wakil kepala sekolah yang di bidangnya masing-masing permasalahan itu. Misalnya tadi berkaitan dengan pembelajaran, kami menghubungi wakakurikulum atau yang lain dan sebagainya yang terkait. Nah, di situ memang kami kadang diskusi, jika tidak
masih belum menemukan titik temu, kami ada di bawah naungan yayasan, ada juga mitra kerja yang namanya komite sekolah sebagai perwakilan orang tua. Nah, di situ kami selalu koordinasi, terutama kami menganalisa dahulu ini di bidang mana dan sebagainya. Jika memang di internal kita tidak bisa, kita akan konsultasi kepada yayasan selaku atasan kami dan komite sekolah selaku mitra sekolah dalam mendidik anak-anak. Baik, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan Pak Tio sudah memaparkan beberapa bagaimana menjalankan keputusan seperti itu ya. Jadi ini langkah-langkah itu atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini seperti itu. Itu prosedurnya nih. Prosedurnya. Ya. Jadi kita tidak ada jadwal khusus, kita laksanakan mengalir saja. Jika terjadi ada permasalahan, nah tadi kami sampaikan kami akan koordinasi. Yang pertama koordinasi dengan guru, dengan karyawan. Terus jika sekali lagi pelaksanaan ini juga belum menemukan titik temu, kami membutuhkan waktu untuk mencari juga referensi yang lain sehingga dalam kami mengambil kebijakan jangan sampai tergesa-gesa yang mengakibatkan justru menjadi hal yang tidak baik. Wah, oke, seperti itu ya Pak Tio. Nah, untuk selanjutnya nih, hal-hal apa aja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika? Nah, itu menurut kami yang paling efektif yang pertama adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu hal yang selama ini menurut kami masih relevan, tepat sasaran. Karena kalau hanya sepihak kami yang memutuskan, belum tentu hasil keputusan kami juga bisa diterima semua pihak. Sehingga perlu kami musyawarah untuk saling memberikan masukan. Dari hasil musyawarah, dari hasil masukan-masukan ini akan mengerucut menjadi sebuah keputusan yang disepakati semua pihak. Itu musyawarah jadi ya. Musyawarah. Ya. Oke. Tadi terus selanjutnya ini Pak Tio, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya ini apa nih kira-kira? Tantangannya memang perlu Pak Adi ketahui, kami menjabat di sini kurang lebih belum ada 2 tahun, 1,5 tahun. Banyak beberapa, mohon maaf, guru senior yang lebih lama. Ini tantangan yang luar biasa bagaimana kami bisa mengakomodir, bisa bekerja sama dengan teman-teman. Karena sering sekali, karena sama-sama senior, dalam mengambil kebijakan sudut pandang sering berbeda, sehingga kalau kami memaksakan hanya dari satu pihak, kadang tidak bisa diterima. Sehingga sekali lagi, ini kami betul-betul harus bahasanya bisa ngomong semua pihak, terutama guru-guru senior. Dari sini, gitu. Ini memang tantangan luar biasa. Tantangannya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Itu. Atau mempunyai jangka waktu lah seperti itu. Jadi yang pertama kita melihat urgen permasalahan itu dulu. Jika itu hal yang sangat prinsip, penting, kami akan mengagendakan di luar waktu-waktu yang sudah terprogram sekolah. Kami akan mengadakan, kami evaluasi, tentunya kami akan meminta informasi dari berbagai pihak dahulu. Nah, selanjutnya dari kumpulan informasi itu, kalaupun kami tetap belum bisa, kami menjadwalkan untuk bisa bertemu dengan pengurus yayasan, juga dengan pengurus komite sekolah, barangkali itu memang juga terkait dengan orang tua siswa, sehingga ada yang memang terprogram harus kita laksanakan sesuai dengan tatanan waktu. Jika itu memang permasalahannya sangat urgent, tapi jika itu tidak begitu urgent,
bisa langsung hari itu bisa kita selesaikan seperti itu. Oh, luar biasa nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Tio. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah apa gitu? Ya, faktor yang memudah berjalannya organisasi, berorganisasi kepengurusan. Di sini ada Waka, ada Kepala TU, dan banyak lagi lah ya. Nah, ini dengan adanya roda organisasi berjalan dengan baik, ini sangat membantu kepala sekolah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Sehingga tidak semuanya dipikir sendiri oleh kepala sekolah, diambil keputusan tidak oleh kepala sekolah, semuanya berdasarkan di unit kerja yang sudah bidangnya masing-masing, baru nanti mengerucut kepada kepala sekolah. Kalau sekolah belum selesai juga bisa langsung ke yang lebih tinggi lagi. Jadi memang sekali lagi roda organisasi ini memang betul-betul harus solid, koordinasi yang baik, sehingga akan sangat mendukung program-program kerja khususnya lembaga sekolah ini, tidak hanya kepala sekolah. Jadi semua apa susunan dalam apa di dalam organisasi ya, dilibatkan dari guru, karyawan, termasuk siswa pun di sini sangat dibutuhkan untuk saling bekerja sama. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Oh ya, siap. Pertanyaan terakhir ini. Ya, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi sekali lagi ini saya sampaikan, kepala sekolah juga dalam proses belajar. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan memang harus hati-hati, harus betul-betul mendapatkan masukan-masukan yang sesuai, yang tepat, sehingga dengan adanya permasalahan di dilema etika maupun rujukan moral ini akan semakin memperkuat, semakin mendukung kebijakan-kebijakan sekolah apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di lembaganya. Tuh. Gitu ya, luar biasa sekali ini jawabannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali untuk waktunya dan untuk menjawab sebuah pertanyaan dari saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan ya Pak. Sama-sama Pak Adi. Dalam kami menyampaikan informasi, barangkali ada yang keliru juga kami mohon maaf. Yang jelas kami sangat bangga, kami terima kasih. Salah satu guru kami, Pak Adi, ini sudah masuk dalam program guru penggerak Angkatan 7. Harapan kami semoga sukses, nanti ilmunya bisa dimanfaatkan untuk lembaga, untuk bisa lebih solid lagi dalam mengelola bersama dengan sekolah ini. Begitu. Oke, terima kasih sekali Pak Tio. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya semoga jenengan juga dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah berkat doanya pagi ini saya semangat dan sehat, tetap berpuasa. Jadi begini Pak Kepala, saya datang ke sini mau minta izin. Saya mau mengadakan wawancara karena ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Apakah Pak Kepala Sekolah berkenan untuk diwawancara? Selama untuk kebaikan siap. Oke, terima kasih Pak Kepala. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan terkait dengan wawancara ini, terutama nanti tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk pertama nih, selama ini bagaimana Pak Kepala itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam kasus-kasus tersebut terkait dilema
etika itu kan suatu permasalahan yang sama-sama baik ya kan. Dua permasalahan tapi di situ apa namanya, fokusnya pada kebaikan-kebaikan. Kalau yang bujukan moral kan benturan antara yang baik dan yang buruk ya, yang baik dan yang kurang baik lah gitu. Yang setahu saya sih itu terkait dengan apa namanya, etika moral dan bujukan moral. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala. Untuk pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama ini benar deh dua kepentingannya itu, bagaimana keputusan Anda biasanya yang dilakukan? Kalau untuk hal tersebut biasanya saya sendiri tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak ya. Nah, yang pertama kita tetap analisis kasus lah. Analisis kasus terkait dengan permasalahan tersebut, karena mungkin sama-sama baik. Apa namanya, dari saya sendiri ya, sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna kan tetap meminta pertimbangan dari teman-teman yang lain. Contohnya dari guru senior yang ada di madrasah, karena untuk madrasah kan belum ada guru penggerak, adanya baru guru senior. Di sini mereka punya pengalaman lebih dari saya. Mungkin juga ada salah satu juga yang pernah jadi kepala sekolah. Jadi kan kita tetap diskusi terkait dengan permasalahan tersebut, mencari akar masalah, kemudian ya kembali lagi kita sebagai manusia biasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tonjolkan hati nurani kita, mana yang apa namanya lebih urgen terkait dari masalah sesuatu yang baik. Kita kan tetap dari dua masalah tersebut salah satunya ada yang lebih penting lah intinya, atau yang lebih apa ya, ya urgen tersebut tadi lebih penting dari yang satunya. Wah, luar biasa sekali ini jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Kepala lakukan selama ini? Seperti itu langkah-langkahnya. Untuk pengalaman yang sudah saya dan teman-teman lakukan terkait dengan masalah tersebut, biasanya kami identifikasi masalah tersebut dahulu. Diidentifikasi, setelah itu saya dengan guru senior diskusi terlebih dahulu di belakang dari guru yang punya masalah tersebut. Nah, setelah ada solusi dari permasalahan tersebut, baru kita membuat rapat kecil-kecilan. Rapat kecil-kecilan di mana di situ tidak menghakimi, tapi kita apa ya istilahnya, diskusi tentang kebaikan dari permasalahan tersebut, mana yang lebih penting untuk guru yang bermasalah tersebut lakukan, baik itu untuk kebaikan madrasah atau tentang kebaikan keluarganya. Misalnya ada masalah tentang keluarga gitu kan, tetap kita dahulukan madrasah yang pertama, karena kita seorang pendidik, tanggung jawab kita kan tentang ke anak didik. Nah, ketika permasalahan keluarga itu lebih penting daripada sekolah, biasanya kita ada kasih solusi. Mungkin satu hari untuk keluarga, satu hari untuk sekolah, seperti itu. Jadi tetap kita tidak menghakimi lah. Ada solusi dari sebuah masalah pastinya. Luar biasa sekali nih, bijak banget nih. Untuk yang selanjutnya nih, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama tetap musyawarah. Musyawarah, kemudian apa namanya, berbicara dengan hati nurani lah, sesama manusia kan tetap
saya sendiri pasti mengalami hal tersebut. Iya. Walau sebagai manusia biasa kan, setelah adanya musyawarah dan solusi barulah terpecahkan masalah. Yang paling efektif sih itu mungkin untuk ya. selama ini yang pengalaman saya. Musyawarah ya. Ya, yang musyawarah. utama itu. Betul. Oke. Nah, nih selanjutnya nih apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya itu apa dah kira-kira? Tantangannya ya. Iya, ini agak berat ya. Tantangannya itu yang luar biasa karena mungkin kita kan sebuah pendidikan di mana ada kepala dan guru, Iya. terus dan teman-teman tenaga pendidikan yang lain. Dan di situ kita kan sudah anggap keluarga. Ya. Iya. Nah, itu tantangan kita itu di situ ketika pengambilan keputusan terkait dilema etika itu kan ya ketika kita mengepentingkan salah satu dari dua masalah tetap kan ada yang dikorbankan. Iya. Nah itu dilemanya kita kan di situ. Nah tetap sebagai yang dituakan, saya tetap mengambil keputusannya menggunakan jalan musyawarah. Apa yang baik untuk kebersamaan itu biasanya yang kami ambil. Jadi tidak semata-mata dengan hawa nafsu lah kasarannya. Iya. Dengan hawa nafsu. Nah, jadi hasil dari keputusan itu bukan dari keputusan saya sendiri, tapi keputusan bersama. Yang nantinya kita tidak jangan sampai melukai hati gitu, dari ya. Sesama pendidik itu ya. Oke, wah mantap nih untuk pertanyaan selanjutnya. Apa Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi mungkin ini lebih ke mungkin waktunya itu besok untuk menyelesaikan atau di jadwal atau mungkin langsung aja lah ini selesai atau gimana? Biasanya untuk pengalaman yang sudah sebelum ada masalah biasanya kita tetap ada rapat bulanan kan tetap ada. Biasanya dari guru-guru atau dewan guru yang ada menyampaikan bisa dikatakan unek-uneknya. Nah dari situ kan kita identifikasi masalah-masalah yang ada, baru kita jadwalkan. Terkait pemecahan atau solusi dari masalah tersebut dan pengambilan keputusan. Biasanya tidak langsung di tempat terkait penyelesaian masalah tersebut, tetap terjadwal lah ya. Agar keputusan yang khususnya saya ambil nanti bisa memberi solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini terjadwal ya. Terjadwal. Oke. Untuk selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau seseorang lah yang bisa membantu seperti itu. Kalau untuk yang mempermudah, hampir semua guru punya solusi dari setiap masalah. Cuma untuk yang paling saya ambil pertimbangannya ataupun ide-idenya itu biasanya dari guru senior. Karena beliau kan sudah pengalamannya lebih banyak dari saya. Satu, terus biasanya beliau itu lebih bijak dalam memberikan solusi masalah-masalah menghadapi masalah-masalah tersebut. Beliau itu lebih bijak lah, tidak serta-merta. Kalau saya sendiri karena masih muda, biasanya kan cenderung ke suka tidak suka. Ya.
Kalau beli-beli kan tidak. Solusi yang terbaik, oh gini Pak. Mungkin karena keluarganya sedang ini, dan jenengan nantinya ketika sudah berkeluarga pasti akan mengalami hal yang sama. Sama. Biasanya seperti itu. Iya. Beliau lebih adem lah, lebih bijak dalam memberikan solusi. Kalau boleh tahu di madrasah ini ada komite atau enggak itu? Komite ada, jumlahnya 7, terstruktur. Setiap 1 bulan sekali kita adakan rapat juga terkait dengan sesuatu ataupun kegiatan yang ada di madrasah. Tiap bulan kita rapat komite, dan waktu-waktu yang sudah terjadwal di tiap awal tahun ajaran, biasanya terkait dengan PBDB, pasti kita rapat komite. Terus pencairan bos atau anggaran, jadi kita rapat. Terus akhir tahun ajaran kita juga rapat. Itu yang wajib sih itu. Kalau yang tiap bulan, ketika yang namanya komite kan tetap punya kesibukan lah. Ya, ketika beliau tidak ada halangan, ya biasanya kita pending rapatnya. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Dari tadi semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya ya sangat-sangat luar biasa terkait dilema etika, karena di sini yang dikedepankan kalau menurut saya itu hati nurani, karena lebih ke sensitif sih permasalahan dilema etika itu, karena sama-sama baik. Iya, kalau yang satunya apa tadi? Bujukan moral kan lebih mudah mencari mengambil keputusan karena baik dan buruk ya. Iya, betul. Kalau baik sama baik kan tetap kita pertimbangkan mana yang lebih penting atau mana yang lebih krusial dari masalah tersebut ya. Jadinya yaitu hati nurani yang harus dikedepankan untuk mencari solusinya. Ini memang paling berat ya. Ya, paling berat. Sangat-sangat berat. Oke, mungkin itu saja wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang mengenakan. Dimaafkan ya. Sama-sama. Apabila apa yang saya sampaikan ternyata belum sesuai dengan yang panjenengan harapkan ya. Semua manusia tidak ada yang sempurna intinya lah. Itu hanya pengalaman yang sudah saya alami saja. Seperti itu. Oke, sama-sama gitu. Terima kasih sekali Pak Kepala sudah meluangkan waktu ini. Siap. Oke.